sekarang aku mau jelasin tentang materi apa yang aku pelajari hari ini. Itu yang pertama adalah dengan judul mencakup teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti data internal perusahaan, API atau web scraping dengan mempertimbangkan legalitas dan etika pengumpulan data. Nah, instruktur kejuruannya Kak Kanaya Salsabila Setiawan. Di sini nih, ini harapan dan lain-lain. Nah, pertama langkah kerjanya tugas 1, menetapkan kebutuhan data. Di sini pilih satu kasus bisnis contoh penjualan atau HR atau logistik. Identifikasi proses utama tabel sebagai berikut. Nih, tujuan analisis menganalisis karakteristik produk toner dan serum di Sosiola berdasarkan harga, rating, brand, dan promosi untuk memahami positioning produk di pasar. Kemudian pertanyaan bisnis yang saya ajukan, pertama, produk toner dan serum mana yang memiliki rating tertinggi? Terus, apakah harga mempengaruhi rating produk? Terus, bagaimana pengaruh promo atau diskon terhadap rating produk? Dan brand apa yang memiliki rata-rata rating tertinggi? Output yang diharapkan yaitu laporan analisis produk dan insight terkait harga, rating, brand, dan promo pada produk toner dan serum. Untuk entitas yang dianalisis adalah toner dan serum, ini typo. Lalu variabel atau field yang dibutuhkan, product name, brand, price, rating, and promotion label. Untuk jenis datanya kategorikal dan numerik. Sumber datanya eksternal dari website Sosiola. Kemudian ada periode data sampai 9 April 2026 waktu data ditarik. Kemudian volume data ada 252 produk, format data CSV, kemudian data kualitas datanya missing value. Lalu ada tools yang digunakan Excel, Octoparse, kemudian metode analisisnya visualisasi. Nah, tugas 2-nya manual download. Kemarin kita udah belajar tentang download data dari Kaggle. 1. Tentukan dataset public. Berikut ini udah ketemu nama sumbernya Kaggle, URL-nya ini, terus license-nya non komersil, tanggal 8 April, jumlah baris 25 16 kolom, satu kolom produk ID berisi tentang kode produk posisinya berisi tentang lokasi produk ditempatkan. Dan promotion artinya ada produk kategori, seasonal, sales volume, brand, URL, SKU, product name, description, kemudian the price, currency, scrap ad, terms sama section. Tugas 3 API KU. Oke. Ini kita belajar tentang pattern request. Di sini kita tuh belajar pakai tools Google Colab. Nah, berikut adalah perintahnya atau codingnya. Pertama, ditentuin dulu nih konten mana yang pengen kita analisis, segmentasi komen YouTube-nya. Nah, di sini aku pakai kontennya The Ketchup Club. Bentar. The Ketchup Club yang wisata horor. Nih, aku pakai yang ini. Jadi pembahasan. Betul. Terus ini ada komen-komennya di sini. Nah, ini ditarik ke Google Colab, di copy dulu. Tapi yang pertama kita masuk dulu ke nih, dilakukan dengan menggunakan YouTube Data API V3 melalui API Key dari Google Cloud. Nah, API key-nya itu dapetnya dari Google Cloud. Terus data diambil menggunakan Python di Google Colab dengan masukkan link video yang ingin dianalisis. Nah, linknya itu dari video ini di bagian sini, ini kita copy. Terus
ini ganti your video ini, masukin dengan ID-nya, ID yang di sini tadi itu, terus scraping komentar deh. Nih komentar kemudian di scraping, disimpan dalam bentuk file CSV dan ditampilkan untuk memastikan data berhasil diambil serta siap digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti analisis sentimen. Nah ini nanti bentuknya kayak gini kurang lebihnya yang setelah di scrap ya. Nah kemudian tugas 4 ada web scraping. Di sini kita pakai tools Octoparse. Nah kayak gini gambarnya, jadi kita copy linknya dulu, website mana atau segmen produk mana yang pengen kita analisis. Terus habis itu kalau saya di sini ngambil kategori toner dan serum dari website Sosiola menggunakan tools scraping itu informasi seperti produk nama. Ini di sini kalau di zoom ada namanya, ada brand, nama, range harga, sama rating, terus ada size ukurannya juga. Nah kurang lebih kayak gini gambaran scraping datanya dari website Sosiola. Selanjutnya kompresikan dengan nanti di copy kan ke website Octoparse ini. Dari di sini ada pencet new, terus new task gitu, terus ini deh. Nah kemudian ada cleaning dan standarisasi. Kita cari dulu nih, baca sumber data. Kalau aku pakai data dari Zara materi kemarin, lalu standarisasi nama kolom, penyesuaian tipe data dan tanggal, penanganan missing value, data yang kosong, kemudian ada normalisasi angka dan dokumentasi. Nah di sini pakai Google Colab yang datanya itu kita upload dulu ke GitHub di sini nih, githubcontent.com. Terus kakak Riza ini filenya tuh pakai Zara. Di sini nanti perintahnya pertama ini, kemudian import pandas SP di NumPy SNP matplotlib pplot splt cburn and ssns. Terus di sini ada df ini langkah-langkahnya, df head ini untuk yang df headnya itu yang akan menampilkan produk 5 teratas. Kemudian ada df info nih, non null ini berarti artinya nggak ada blank ya di sini. KU produk dan lain-lain. Kemudian ada lagi apakah masih ada yang kosong di setiap kolom. Nah ini nggak ada. Kemudian cari lagi memastikan display di head Zara produk. Ini kan beberapa kan ada yang saya hapus karena nggak dibutuhkan kan. Ini awalnya, ini akhirnya, dan udah rename. Kemudian ada ini df drop description. Kan tadinya tuh ada description tuh panjang ya, nah itu udah dihapus nih di bagian sini description. Ini kode untuk dihapusnya, missing values nih, df.drop description access 91 input 9 true. Ini kenapa hasilnya error, karena deskripsinya udah dihapus, jadi dia nggak bisa dipakai lagi rumusnya. Tapi saya masukin aja gimana cara menghapus satu kolom. Kemudian di sini ada df is null, ini untuk ngecek mana nih yang blank. Nah ini ada satu name, dan nanti minta perintah di sini df name is null display empty name rows-nya. Ini wujudnya ada di sini nih, udah ketemu. Habis itu akhirnya kan datanya blank, gak lengkap, jadi kita hapus di bagian yang ini, nomor ini spesifik. Terus ini deh, ganti nama dari produk ID, tadinya ini lokasi produk itu product position, terus sales volume diganti ke quantity gitu-gitu. Dan menghapus kolom produk kategori gitu, menampilkan sisa kolom untuk memastikan. Nih df drop ini yang udah diubah hasil akhirnya. Ini juga udah kosong, udah nggak ada lagi. Udah kan tadi ada nih satu name di blank, itu udah nggak ada. Terus di every name udah, terus di save. Nah ini proses cleaning dan standarisasi data dilakukan menggunakan Google Colab.
dengan beberapa tanda utama. Pertama, data dibaca dari sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan standarisasi nama kolom agar lebih konsisten dan mudah dipahami. Setelah itu dilakukan penyesuaian tipe data termasuk format tanggal agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Data yang memiliki nilai kosong kemudian ditangani melalui proses penanganan missing value. Selain itu, dilakukan normalisasi angka untuk memastikan keseragaman format data numerik. Seluruh proses ini kemudian didokumentasikan sebagai bagian dari tahapan pengolahan data yang sistematis dan terstruktur. Ini gambaran sebelumnya nih. Kan kayak ada description, ada ada URL, ada produk kategori. Ini dihapus URL juga, descriptionnya juga, scrap ad-nya juga dihapus. Nah ini udah dibersihinnya, hasilnya jadi sesimpel ini. Nah terus nih, ini kan aku nggak ada merge atau integrasi, jadi nggak ada. Kemudian ada lagi validasi dan dokumentasi. Validasi integritas ini primary key unique. Di sini aku milih menurut aku ini adalah SKU, stock keeping unit, karena setiap produk memiliki kode unik yang membedakan satu produk dengan yang lainnya. Setelah dilakukan proses clean dan integrasi data, kolam SKU telah diperiksa dan tidak terdapat duplikasi. Nih, gitu deh. Nah ini untuk data dictionary-nya, produk ID, numerik, nama produk, basic bakar, jaket nih contoh nilai. Ini kita blok dulu. Seperti ini. Sudah, sekian itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.